record underscore gitu aja. Nanti saya share hasil ininya, termasuk yang kemarin di record nggak? Kemarin di record nggak? Enggak ya? Iya, Pak. Enggak di record, Pak. Kemarin enggak ya? Wah, lupa. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, Nanti terima kasih. ya, ingetin aja ya tiap kuliah ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Gitu. Kemudian, nah, jadi di sini tahap Q1-nya masuk dari mana? Q1 masuk dari mana? Coba, Q1 masuk dari mana di sini? Dari kiri, Pak. Dari tahap berapa? Sebentar. Ini tahap 1, ini tahap 2, ini tahap 3, ini tahap 4. Nah, Q1 masuk dari mana? Tahap berapa? 1, Pak. Q1 masuk dari tahap 1, Pak. pemanasan kan ya? Iya, Pak. Masuk Q1. Kemudian W Keluar dari mana? di 3, Pak. W di tahap 3, Pak. W 2, Pak. W itu di tahap 2. Kerja dihasilkan dari proses ekspansi. Gitu. Nah, panas dibuang dari mana? Panas dibuang dari proses Kompresi. Sorry, ini yang salah. Sorry. Iya, benar. Saya penandanya yang salah. Tahap 1 tuh yang ini ya harusnya ya. Sorry. Saya nggak lihat yang atasnya. Ini tahap 1 ya. Ini tahap 2, ini tahap 3, ini tahap 4. Gitu harusnya ya. Jadi benar tadi pemanasan dari 2 ke 3 atau tahap 2. Ekspansi yang tahap ke-3 W keluar dari tahap 3. Pendinginan nanti keluar di tahap 4, Pak. 4. Oke, sorry. Saya salah nandain. Oke, Q2. Gitu. Oke ya, ngerti ya? Nah, sekarang ini Q masuk di tahap 2 ke 3. Nah, berarti Q masuk Q1 itu jadi rumusnya apa? Atau ini deh, pemasukan panas berlangsung secara Isokorik, Pak. isokorik. Maka Q1 rumusnya Delta U sama dengan delta U, Pak. I sama dengan delta U sama dengan NCV delta T. N dikali CV kali Delta T, Pak. berapa? T3 dikurangi T2, Pak. T3 kurangi T2. Itu ya? Oke. Tuh kan benar ada yang masih di kasur kan? Nah, kuliah jam segini mah pastilah. Oke. Kemudian apa namanya? Pembangkitan kerja. Pembangkitan kerja terjadi secara adiabatik, Pak. adiabatik. Berarti kalau adiabatik, kuenya
Min delta U, Pak. Min delta U, Pak. Delta U sama dengan Min min CV N delta T. kalikan CV kali delta T-nya T berapa? 34, Pak. T 43, Pak. 4 kurangi T 3. 3. Oke. Terakhir, pembuangan panas terjadi secara Isokorik, Pak. isokorik juga. Sehingga Q2-nya NCV sama dengan delta U lagi ya. N dikali CV kali delta T yang mana? T1 kurang T4. T1 kurang T4. Ngerti ya? Bisa ya? Gampang ya? Oke. Nah, sekarang kalau saya mau tahu efisiensinya gimana jadinya? Kalau saya mau tahu efisiensinya gimana jadinya? Kan efisiensi sama dengan tadi kemarin Bisa masih ingat 1 1 dikurangi EC per TH. itu kalau TC per TH itu kalau khusus untuk Q2 per Q1, Pak. apa namanya? Khusus untuk Carnot, Carnot. Pak. Tapi kalau 1 min Q2 per Q1 ini berlaku umum. Nah, kita coba turunkan dari sini. Berarti ini sama dengan 1 kurangi Q2-nya apa? NCV T1 min T4. N kalikan CV kali T1 min, ini kasih absolut ya. T1 kurangi T4 dibagi N kali CV kali berapa? T3 min T2. Ini juga di absolutkan. Ada yang sama? NCV, Pak. N-nya sama, CV-nya sama. Sehingga kita punya efisiensi sama dengan 1 dikurangi apa? Delta T per delta T. T1 kurangi T4 Per T3. T3 kurangi T2. Ini adalah efisiensi untuk mesin Carnot, efisiensi mesin Otto gitu. Nah, kalau ditanya efisiensi idealnya, Satu, Pak. kan efisiensi ideal itu efisiensi Carnot kan? Oh iya, Pak. Nah, Iya. berarti di sini efisiensi ideal itu adalah efisiensi Carnot yang artinya dicari mana temperatur tertinggi dan mana temperatur terendah. Jadi TH-nya itu yang menjadi TH-nya itu adalah temperatur tertinggi, yang menjadi TC-nya adalah temperatur rendah. Rendah, Pak. Nah, di sini temperatur tertingginya yang mana? T3, Pak. T3. Temperatur terendahnya T1, Pak. T1. Sehingga efisiensi idealnya adalah 1 dikurangi 3. tetap kan efisiensi Carnotnya 1 dikurangi TC per TH kan? Sekarang TC-nya menjadi T1 karena dia adalah suhu titik terendah, TH-nya adalah T3 karena dia suhu tertinggi. Sehingga efisiensi
ideal untuk mesin Carnot, untuk mesin Otto ini adalah ini efisiensi idealnya ini menjadi 1 dikurangi T1 per T3. Itu karena itu suhu tertinggi dan suhu terendah. Gitu. Bisa dipahami? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang W itu dia apa namanya istilahnya bekerja ketika adiabatik itu adalah kaidah umum atau khusus untuk mesin nyata, Pak? Yang mana? Yang itu kan tadi kalau tidak salah W itu adalah ketika proses adiabatik begitu, Pak. Nah, itu apakah memang seperti itu umumnya atau hanya di siklus Otto, Pak? Tidak. Jadi gini. Semua mesin jadi ekspansi yang paling ideal itu adalah ekspansi paling ideal artinya ekspansi yang paling ideal, ekspansi yang paling paling sempurna gitu. Itu adalah ekspansi adiabatik. Kenapa? Karena kalau ekspansi adiabatik semua energi yang dimiliki oleh fluida diubah menjadi kerja. Ingat pada saat di adiabatik apa yang nol? Kalornya, Pak. Kalornya nol. Sehingga kalau kita melakukan ekspansi secara adiabatik, semua energi yang dimiliki oleh fluida diubah sepenuhnya menjadi kerja tanpa ada disipasi panas di situ. Makanya semua mesin itu pasti akan melakukan ekspansi secara adiabatik. Karena itu adalah proses penciptaan kerja, proses pembangkitan kerja yang paling efisien. Gitu. Makanya di siklus Otto, di siklus diesel, nanti juga ada siklus Brayton, nanti ada siklus Rankine, itu semuanya pada saat proses pembangkitan kerja semuanya menggunakan ekspansi adiabatik. Meskipun nanti ada yang reversible, ada tak reversible. Kan kemarin kita sudah belajar ya, ada proses nyatanya adiabatik tak reversible sebetulnya. Tetapi yang paling ideal adalah adiabatik. Gitu. Pak, itu tidak mutlak ya, Pak, yang efisiensi ideal. Efisiensi ideal. Oh iya, efisiensi ideal. Yang ini. Tidak ada tanda mutlaknya memang di situ, Pak. Ya karena kan kalau temperatur pasti positif kan? Oh iya juga ya, Pak. Kalau temperatur kan pasti positif. Nah, kalau yang Ki ini kenapa dikasih mutlak? Karena Ki-nya ada yang keluar, ada yang masuk. Ada yang positif, ada yang negatif. Makanya dibuat mutlak. Kalau dalam temperatur, ya kan temperaturnya sudah pasti positif semua. Mau dikasih mutlak boleh aja, tapi ya sama aja. Karena kalau temperatur pasti positif. Tadi itu yang T1 di mana, T3 di mana? Ini. T1 yang di proses 1. Iya, T1 yang ini, titik 1 ini. Kelihatan nggak di gambarnya? Ini titik 1, ini titik 3. Titik 1 adalah titik dengan temperatur terendah, titik 3 adalah titik dengan temperatur tertinggi. Gitu. Yuk, silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Halo Pak. Bisa saya simpulin nggak Pak kalau efisiensi itu kan waktu itu pernah ada rumus efisiensi sama dengan kerja dibagi kalor kan Pak. Kalau di sini boleh nggak kalau misalnya kerja W dibagi total dari Q1 Q2?
enggak, ini jadi gini. Efisiensi itu kan kemarin saya jelaskan efisiensi itu konsepnya adalah sesuatu yang kita terima, sesuatu yang kita dapatkan dibagi dengan sesuatu yang kita berikan. Gitu kan? Nah, yang kita terima itu apa? Yang kita dapatkan manfaatnya dari mesin panas ini apa? Kerja. Kerja. Terus apa yang kita berikan untuk mendapatkan kerja itu? Panas, Pak. Panas yang mana? Q1. Q1, sehingga efisiensi itu sejatinya adalah seperti yang kemarin kita sudah turunkan, efisiensi sejatinya itu adalah W dibagi Q1. Tapi kemudian dari neraca energi kita tahu bahwa W itu apa? Apa ya, Pak? Selisih antara kita masukkan panas, sebagian menjadi kerja, sebagian dibuang. Gitu kan? Kita masukkan panas Q1, sebagian menjadi kerja W, sebagian lagi menjadi panas yang dibuang Q2. Sehingga yang menjadi kerja itu adalah selisih antara panas Q1 yang dan kita Q2. masukkan Q1 dan Q2. dengan panas yang dibuang. Gitu. Oke, Pak. Soal konsep ya. Jadi ini kan Q1 bagi Q1 jadi 1 kan? Q2 per Q1. Nah, karena Q2 ini adalah tandanya negatif, makanya perlu kita absolutkan. Gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Silakan, karena kita masih punya waktu cukup panjang, jadi masih inilah. Sudah cukup dipahami semua? Kayaknya sudah, Pak. Cukup paham ya? Oke, kalau sudah cukup paham, kita akan masuk ke yang berikutnya, yaitu siklus. Kita masuk ke yang berikutnya, siklus diesel. 2. Siklus diesel. Nah, masih ingat kemarin tahapannya apa saja siklus diesel? Adiabatik. Kompresi. Disebutkan ininya ya, tahap prosesnya. Kompresi, adiabatik, kemudian Pemanasan isobarik. Pemanasan Isobarik. isobarik. Kemudian Pendinginan isotermal. masa dari pemanasan langsung pendinginan? Ekspansi adiabatik, Pak. Ekspansi dulu. Setelah dipanaskan kan diubah jadi kerja dulu. Ekspansi adiabatik. Yang keempat, baru pendinginan Isokorik. isokorik. Gitu. Kalau kita gambarkan dalam diagram PV, gimana? Titik 1 kemana? Ke kiri atas, Pak. Kiri atas. Ke titik 2. Nah, kemudian dari sini kemana? Ke kanan, Pak. Lurus. Lurus ke kanan. Ke titik 3. Kemudian
ke bawah, Pak. Kanan bawah. Kanan bawah, gitu ya. Titik 4, kemudian Kembali ke awal. turun. Oke, ini proses 1, ini proses 2, ini proses 3, ini proses 4. Panas masuk dari mana? Pemanasan isobarik, Pak. Sebalik. Ini ya. Q1. Terus W dihasilkan dari mana? Tahap 3. tahap 3. Tahap 3. Di sini ada W. Kemudian panas dibuang dari mana? Tahap 4, Pak. Tahap 4. Tahap 4. Ini Q2. Ya. Oke. Sekarang berarti pemasukan panas terjadi secara Isobarik. isobarik. Gitu. Maka Q1-nya adalah isobarik apa? Kalau isobarik W sama dengan Q min delta U. atau Q sama dengan apa? Q sama dengan W tambah delta U. Atau delta Delta H. Berarti Q1 sama dengan N kali CP kali delta T. P kali delta T-nya T yang mana? T3 kurang T2. T3 kurang T2. Oke. Kemudian pembangkitan kerja. Kalau pembangkitan kerja, Adiabatik. ya berarti W sama dengan Min N Delta U. CV delta T. min delta U kan, berarti min N kali Kali CP CP. kali delta T-nya T yang mana? T4 T1 kurang T4. T4 kurang T3. T4 kurang T3. T3. Gitu. Kemudian pembuangan panas. Secara Isokorik. Jadinya Q2-nya adalah Delta U. NCV. N dikali CV. CV dikali T1 kurang T4. kurang T4. Berarti ya, sudah paham semua. Oke, jadi efisiensinya gimana? Kalau saya tanya efisiensinya, sama kan? N sama dengan 1 dikurangi Q2 per Q1. Berarti ini sama dengan 1 dikurangi NCV T1 kurang T4. N kalikan CV kali T1 kurang T4 dibagi N kali CP dikali T3 kurang T2. T3 kurang T3 kurang T berapa? 2 ya. Ini diabsolutkan. Ada yang bisa coret? N-nya aja, Pak. N-nya aja bisa dicoret. CP sama CV bisa coret nggak? CP dibagi CV itu apa? Gamma. CP dibagi CV gamma. Berarti kalau CV dibagi CP 1 per gamma.
1 per gamma. Sehingga di sini bisa kita tulis efisiensinya itu adalah 1 dikurangi 1 per gamma dikali T1 min T4 dibagi T3 min T2. Ini adalah efisiensi mesin diesel. Apa bedanya sama efisiensi mesin otot tadi? Ada sepergamanya, Pak. Ada sepergamanya. T-nya sama semua ya? Sama, Pak. Persis sama ya T-nya ya? Nah, jadi sekarang saya minta kalian renungkan, kalau misalnya ada sebuah siklus bensin dan ada sebuah mesin bensin dan ada sebuah mesin oto yang profil temperaturnya persis sama. Mana yang efisiensinya paling tinggi? Diesel. Kenapa diesel? Kan sepergamma gamma kalau nggak salah nilainya maksimal 1 kan enggak? Gamma nilai Bukan, ya? gamma itu apa? Gamma itu nilainya berapa? Lebih dari satu. lebih dari 1. Sehingga kalau 1 per gamma Lebih kecil, Pak, nilainya. 1 per gamma jadi kurang dari 1. Sehingga nilai 1 dikuranginya, 1 dikurangi sesuatunya untuk mesin diesel itu lebih kecil ya. Iya, Pak. Sehingga efisiensinya menjadi lebih Bagus diesel. Bagus. di diesel. Di kenyataannya gimana? Benar nggak mesin diesel lebih irit, lebih efisien? Bener, Pak. Iya, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Mesin bensin standarnya kan 1:10, 1:11 gitu ya kalau di dalam kota. Mesin diesel bisa 1:13, 1:15. Gitu ya. Jadi ternyata dengan kalian mempelajari termodinamika ini, kalian bisa mengerti kenapa mesin diesel itu lebih irit daripada mesin bensin. Gitu. Ngerti ya? Jadi makanya kenapa mesin-mesin besar gitu ya, pasti pakainya bahan bakarnya pakai mesin diesel karena dia lebih efisien dan juga harga bahan bakarnya lebih murah. Gitu. Oke? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, saya minta kita coba kerjakan contoh-contoh soalnya, biar kalian nggak bosan dengerin saya ngomong. Mana? Ini soal nomor 1. Suatu siklus Otto bekerja pada 5 kg udara. Asumsinya 5 kg udara itu dianggap gas ideal. Dengan kondisi inlet, jadi titik satunya adalah P-nya 0,08 megapascal dan temperaturnya 37 derajat Celcius. Rasio kompresi, kalau rasio kompresi artinya apa? Rasio kompresi artinya apa? Adiabatik bukan, Pak? Iya. Dingin.
Kalau lihat dari sini rasio kompresi itu P berapa dibagi P berapa? Perbandingan antara T1, T2, 1, 2, Pak. Iya, perbandingan antara P1 dan P2. Jadi P2 dibagi P1-nya adalah 10. Itu rasio kompresi. Gitu ya. Nah, mobil-mobil normal, mobil-mobil sekarang rata-rata 10 ya rasio kompresinya ya. Mobil sport bisa 11 sampai ada yang sampai 12. Mobil zaman dulu ya ada yang 9, 9,5. Terus sekarang rata-rata 10. Rasio kompresi 10. Nah, Q-nya itu 500 kilojoule. Oke. Langsung saja deh. Hitung berapa efisiensinya. Hitung berapa efisiensi dari proses dari siklus Otto ini. Silakan, ini rumusnya sudah saya tayangkan. Ini soalnya, silakan coba dikerjakan. Saya coba mungkin 15 menit ya. Karena kalian harus ngitung semua temperaturnya dulu. Gitu. Jadi kalian harus tahu dulu semua temperatur, T1, T1-nya udah ada, T2, T3, T4 semuanya harus dihitung. Ini mah diesel, sorry. Ini. T1, T2, T3, T4 harus dihitung. Nah, nanti baru bisa dapat efisiensinya. Silakan dicoba 15 menit. Tadi tuh yang rasio kompresi T2 per T1 kan? T1 per T2. T1 per T2 kayaknya. P, rasio kompresi itu kan namanya juga rasio kompresi, berarti tekanan. Jadi P2, tekanan 2 dibagi tekanan 1, P2 per P1. Pak, tetap jadi Kelvin, Pak ya? Kenapa? Tetap harus Kelvin, Pak ya? Iya, harus Kelvin semuanya kalau temperatur.
Pak, kalau itu Pak, tekanannya itu MPa harus jadi Pascal dulu atau Kalau kalau tekanan, karena yang dipakai hanya rasio aja, karena dipakainya hanya rasio aja, jadi mau dalam Pascal, mau dalam bar, semuanya sama. kasih Pak?
Sudah selesai? Dia sudah selesai? Saya belum, Pak. Belum ada yang selesai? Silah sampai 8:10 lah saya tungguin.
Ada yang sudah? Gimana? Sedikit lagi, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Saya udah Pak, tapi waktu perhitungan efisiensi 1 min T Hmm, sama 1 min Q itu beda Pak hasilnya. beda. Coba tunjukkan. Saya stop dulu. Coba silakan tunjukkan. Cara nunjukinnya gimana? Sebentar. Di foto. Eh, Ini kamu zoomnya pakai apa? Pakai pakai handphone Pak. handphone. Eh, Iya. Atau coba ini aja deh. Coba kirim di apa di foto, kemudian kirim ke chat. Hasilnya 48,21. Terus terang saya belum menghitung. Jadi saya nggak tahu hasil benarnya berapa. Hasilnya aku 48,21%. Itu kalau pakai yang temperatur, 1 dikurangi temperatur. Tapi kalau yang pakai 1 dikurangi Q, 52%. Oke, coba dikirim dulu. Kita lihat sama-sama. Maaf Pak, kirimnya kemana ya? Ke ini, ke chat Zoom. Chat Zoom. Hmm. Nggak ada fitur buat ngirim foto Pak, Nggak ada. di chat Zoom. Loh? Nggak, cuma pesan. Iya, halo. Oh, Cuma pesan. di saya ada ya. Di yang lain gimana? Atau kirim lewat WhatsApp ke saya deh, nggak apa-apa deh. Oke, aku kirim lewat Dila dulu ya Pak. Soalnya maaf aku Bapak.
Oke, kita lihat bareng-bareng. Kita lihat bareng-bareng. Oke. Diketahui masanya 5 kilo, MR-nya 29, berarti N-nya itu ya, oke. P-nya itu, T-nya sekian. Oke. Q1-nya mana? Q1-nya delta U sama dengan CV delta T. Q1-nya itu Pak, sebelah kanan. Yang mana? 10 Q1-nya kan 10.33.905. 1 sebentar. juta. Di soalnya itu Q1-nya kan 500 ya. Kebalik ya. Kan panas yang diserap. Q1 adalah panas yang diserap selama pembakaran. Berarti Q1-nya 500. Gitu. Tapi itu benar sih. Q1 sama dengan 500 kilojoule. Ini berarti 500 kilojoule. Sebentar, ini 172,5/2 dikali R. T3 min 598. 598,1 dapat dari mana? Ini ya. P2 per P1 Iya. pangkat gamma min 1 per gamma. Iya, betul. Ya, oke. Ini benar. Jadi T3-nya dapat. Nah, kok oh, ini. Ini kan R-nya dalam satuan R-nya berapa? 8,314. Iya, kan satuannya joule kan? Ininya udah dikali ini udah dikali 1000 atau belum? Iya. Oh iya, belum. Belum. Oh iya. Iya. Bapak? Ya. Kenapa? Kenapa Pak? Yang punya R mah dikali apa? Ini kan R-nya kan dalam satuan joule kan? Iya. Dan Q-nya masih kilojoule. Oh iya. Berarti harus dikali 1000 dulu. Nah, di sini kan nggak mungkin T3-nya masa pembakaran naik dari 598,51 jadi 598,64. Itu ya. Masa pembakaran bahan bakar temperaturnya cuma naik 0,1 derajat. Nah, di situ kekeliruannya di situ sehingga nah di sini kelirunya adalah karena tadi Q-nya belum dikalikan 1000. Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Terus jadi efisiensinya jadi tadi T1-nya di mana? T1-nya tadi yang 310 ya. Oke. Terus T3-nya oke, T3-nya dari sini. Jadi nanti ini kamu masih ngitung 37,51. Ini kamu masih ngitung efisiensi ideal. Ini efisiensi ideal kalau ini. Efisiensi otonya gimana? Efisiensi otonya adalah udah mati. Ini efisiensi otonya. Ini efisiensi ideal. Gitu. Bisa dipahami? Baik, Pak, bisa. Ya. Terima kasih. Good. Oke, yang penting sudah mencoba. Dan jadi ini hitungan ini tidak salah gitu ya. Hanya saja ini adalah hitungan untuk efisiensi ideal. Gitu. Ini adalah hitungan untuk efisiensi ideal. Untuk efisiensi otonya ada yang kurang sedikit. Nah, yang ini kurangnya. Oke. Begitu, silakan. Boleh coba. Ya. Boleh coba, Pak. Lihat pekerjaan saya. Oke, silakan. Mau bisa nge-share atau mau dikirim ke saya dulu? Bisa share langsung. Saya foto dulu terus coba share, Pak. Oke. Boleh.
Pak Jadi boleh izin bertanya Pak? Ya, silakan. Untuk rasio kompresi adalah 10 sama 500 kJ tuh maksudnya apa ya Pak? Kurang masuk ini Pak. Enggak, ini maksudnya ini saya bikin kalimatnya nggak benar sih. Ini maksudnya rasio kompresi adalah 10, dan 500 kJ panas diserap selama pembakaran. Maksudnya gitu. Jadi maksudnya rasio kompresinya 10, panas yang diserap selama pembakarannya 500 kJ. Sorry, ini saya bikin kalimatnya nggak benar. Ini artinya adalah rasio kompresinya 10, berarti P2 per P1-nya 10. Nah, panas yang diserap selama pembakaran itu yang mana? Di Q1 Pak. Panas yang masuk ke dalam sistem. Jadi Q1-nya 500. Gitu. P2 per P1-nya adalah 10, Q1-nya 500. Gitu. Sorry, ini karena saya bikinnya buru-buru, jadi bahasanya nggak benar. Tunggu Pak. Aku kayaknya ada salah nih. Kenapa efisiensinya sangat besar? Boleh, so. Aku lihat dulu Pak, ada salahnya. Bentar Pak, ingin tanya. Itu Pak yang di tahap, bentar kan itu tadi Bapak bilang rasio kompresinya adalah 10, terus panas yang diserap sama pembakarannya itu 500 kJ. Ya. Sedangkan di tahap 1 itu kan kompresi Pak. Ya. Itu artinya maksudnya apa ya? Kurang belum dapat maksudnya Pak. Ini, jadi kan ini kamu paham ya ini ya tahapannya ya? Paham Pak. Kompresi, pemanasan, ekspansi, pendinginan, gitu. Rasio kompresi itu adalah perbandingan tekanan pada saat kompresi. Dapat Pak. Ngerti? Paham Pak. Jadi rasio kompresi itu adalah perbandingan tekanan pada saat kompresi. Gitu. Panas yang diserap adalah panas yang masuk selama proses pembakaran. Paham Pak. Tenun Pak. Oke, good. Nah, itu belajar namanya ya. Sok. Yang nggak ngerti, yang masih bingung tanya aja. Sok, yang masih bingung tanya aja. Pak, berarti tadi buat yang P2 yang 500 ya Pak ya? Bagaimana? Hah? Kok Enggak. benar aku nggak paham tadi masih nggak paham tadi Pak. Jadi gini, oke ya, kita baca lagi soalnya pelan-pelan. Suatu siklus Otto bekerja pada 5 kg udara. Berarti jumlah fluida yang bekerja dalam siklus itu sebanyak 5 kilo. Oke. Kondisi inlet 0,08 megapascal dan temperatur 37,37 derajat Celcius. Berarti kondisi awalnya ini. Tekanannya 0,08 megapascal, temperaturnya 37 derajat Celcius. Kondisi inlet ini titik yang mana? Kondisi inlet ini titik awal ini kondisi titik berapa? Titik 1. Titik 1. Inletnya berarti titik 1 karena inlet itu adalah fluida pada saat hendak dikompresi. Oke. Kemudian pernyataan berikutnya, rasio kompresi adalah 10. Rasio kompresi itu adalah perbandingan tekanan pada saat proses kompresi dilakukan. Proses kompresi yang mana? Kompresinya yang adiabatik Pak, yang 1 ke 2. 1 ke 2. Artinya pada proses kompresi ini rasio tekanannya adalah 10. Berarti P2 dibandingkan terhadap P1 nilainya adalah 10. Gitu. Jadi kalau P1-nya 0,08 megapascal, P2-nya berapa? P2-nya berapa? 0,18 megapascal. Pascal. 18.
Kok 18? 0,8 Pak. 0, Kan kalau rasio itu perbandingan, bukan selisih. oh 0,80 Pak. Maaf Pak. Iya, 0,80. 80 bukan 18 gitu ya. Karena kompresi itu adalah rasio. Kan rasio ya, bukan selisih. Berarti tekanan di titik 2-nya adalah 0,8 megapascal. Itu maksud dari kompresi 10, rasio kompresi 10. Berapa temperatur di titik 2? Di titik 2 607,84. Pakai persamaannya mana? P1 per P2 pangkat 1 kurang sepergema dengan T1 per T2. Nah, itu. Pak, ini suhunya sudah diperhitungkan ya Pak? Soalnya aku lihat kan review Q-nya sama T-nya kayak udah aku hitung ulang udah benar gitu. Cuma kayak masa kayak Q2-nya lebih besar dari Q1. Oke, coba. Atau aku yang salah ya Pak? Coba ditampilkan dulu aja. Iya Pak. Tampilkan dulu. Saya stop dulu ya. Kamu mau share langsung? Boleh Pak. Sok, silakan. Sudah kelihatan nggak Pak? Sudah, silakan. Sok, tampilkan mana? Halo Pak. Ya. Digedein gambarnya. Fotonya digedein. Mana? Halo Pak, tadi belum kelihatan Pak ya? Belum ke ini. Tadi sudah kelihatan share screen-nya. Tapi nah, sekarang gimana Pak? Ya, sudah. Oke. Jadi kan tadi jumlah molnya itu 172,41. Ya. T1-nya itu 8 kali 10 pangkat 4, T2-nya 310. Terus buat nyari dari maksudnya itu titik 1 ke titik 2 kan itu dia kompresi adiabatik. Jadi pakai P1 per P2. Ya. 1 kurang sepergama T1 per T2. Kan tadi itu rasionya P2 per P1 itu 10. Jadi P1 per P2 itu 1/10. Terus tadi yang CP per CV-nya dapat ini, berarti itu pangkat 0,29. Jadi dapatnya itu 607,84 Kelvin. Terus P2-nya itu 8 kali 10 pangkat 5. Karena rasionya tadi 10 kan Pak. Good. Terus? Nah, terus yang di titik 2 ketiga tadi itu dia kan tahapnya itu pemanasan secara isohorik. Nah, kalau dia itu pemanasan secara isohorik berarti kan W-nya itu 0 Joule. Terus Q-nya itu dengan delta U. Nah, di sini kita harus nyari dulu berapa T3. Cara nyari T3 itu cara nyari T3 itu kan kita tahu kalau dia itu isohorik berarti V2 itu sama dengan V3 karena sejajar kan Pak ininya. Ya. Grafiknya. Nah, tadi
V2-nya itu tadi dapatnya 1,09 meter kubik. Jadi V3-nya itu sama dengan 1,09 juga. Terus nanti T3-nya itu didapat 608,34 derajat Kelvin. Nah, Q-nya tadi itu kan sama dengan delta U. Jadi N kali CV kali delta T dapatnya itu ini 2.180.011,85 Joule. Nah, Oh iya Pak, benar Pak. ini stop dulu di sini. Stop dulu di sini. Ya. Oke, tahap 2 ketiga itu tahap apa? Pemanasan isohorik, Pak. Pemanasan isokorik, berarti pemasukan panas kan? Iya. Nah, di soal sudah disebutkan bahwa panas diserap sebanyak berapa, Pak? masih ingat nggak di soalnya? Panas 100 diserap kilo. sebanyak 500 kilojoule. Artinya Q 500. Q1-nya, Q yang masuknya itu adalah 500. Oh, jadi ini nggak boleh pakai cara ini? Nggak pakai cara itu, karena sudah diketahui Q-nya. Oh, jadi nggak usah dicari pakai cara ini, Pak ya? Langsung aja 500. Nah. Terus nanti buat nyari tahap 3 dan 4. Dan Nah, tahap dari ke-1-nya pakai. Gini, dari data 500 kilojoule ini kita bisa dapat apa? T3 Pak, T3. Oh, T3. T3 kan karena Q sama dengan N kalikan CV kali delta T kan? Iya. Nah, Q-nya sudah ada nih 500.000 joule. N-nya sudah ada, CV-nya sudah ada. Oh iya, itu tadi T3 aku nggak lihat Pak yang aku nggak lihat yang 500.000 joule Pak. Nah, itu kelewatnya di situ. Oke, nggak Cara apa-apa. yang Ini juga belajar. Oke, nah. Ini stop share aja Pak ya. Ya. Berarti. Oke. Jadi sudah ketahuan ya letak kelirunya di mana ya. Nah, jadi keterangan saya share lagi soalnya. Nah, keterangan panas diserap 500 kilojoule ini maksudnya adalah Q1-nya adalah 500 kilojoule. Gitu. Nah, di sini karena Q1 adalah N kalikan CV kali delta T, Q-nya sudah ada, N CV-nya sudah ada, nah kita bisa dapat T3 di sini. Nah, setelah dapat T3 gimana? T3 dari temperatur 3, kita hitung temperatur 4. Gimana caranya menghitung temperatur 4? Pakai volume, Pak. Bisa nggak? Enggak, kan ini adiabatik. Pakai yang perbandingan tekanan sama volume kayaknya Pak ya? Iya. Enggak ya, pakai iya, itu maksudnya Pak. Tekanan terhadap temperatur. Karena rasio kompresi akan sama dengan rasio ekspansi. Itu selalu sama ya Pak ya? Atau dalam kasus ini emang sama Pak? Kalau ini khusus untuk mesin oto ini, karena kan pistonnya ukurannya sama kan? Iya Pak, benar. Iya, jadinya rasio kompresi akan sama dengan rasio ekspansi. Oh, paham Pak. Berarti bisa lebih cepat deh ngitungnya kalau gitu. Iya. Bentar. Oke, silakan dicoba lagi. Pak, kalau misalnya adiabatik juga ada persamaan hubungan volume sama temperatur. Ya. Kalau misalnya kayak kita nyari, kan itu kita juga bisa Pak nyari V3 bisa sama juga. V4-nya. Karena bisa kan juga. V1 kan itu sama dengan V4, terus ya. V2 sama dengan V3. Nah, itu kan bisa dicari yang adiabatiknya P2 sama P1, Pak. V2 dengan? Kan tadi kita bisanya ini asumsinya gas ideal ya Pak. Gas ideal, ya. Gas ideal. Berarti kayak kan bisa memenuhi yang persamaan PV dengan NRT. Ya. Terus nanti bakalan dapat informasi V-nya, bisa nyari. Nah, itu kan informasi V-nya bisa kita gunakan untuk cari hubungan temperatur sama volume, Pak. Bisa juga, ya. Bisa juga. Dan harusnya konsisten. Dengan pendekatan apapun harusnya konsisten sih sebetulnya.
tetap saja tapi kan di sini kan kalau kamu pakai misalkan perbandingan V ini dengan V ini. Gitu ya maksudnya gitu ya? Iya, Pak. Bisa juga. Iya, soalnya kan isohorik. Bisa juga. Berarti kamu harus cari V di sini dan V di sini. Gitu. Nah, biasanya kalau untuk saya karena perhitungan energi ini semua rumusnya itu hanya melibatkan temperatur dan yang diketahuinya adalah tekanan, saya biasanya menghindari menghitung volume biasanya. Gitu karena jadinya lebih mudah kita bekerja dalam domain tekanan dan temperatur saja. Tapi kalau mau hitung dengan volumenya juga nggak masalah. Itu masalah preferensi aja sebetulnya. Toh rumusnya kan kalau dibulak-balik sama aja gitu kan. Cuman jadi ada bertanya, Pak. Ya. Oh, maaf Pak diinterupsi. Ya, silakan. Kayaknya Pak rasio kompresinya enggak sama deh Pak. Harusnya yang 3 ke 4 itu jadinya satu per rasio kompresinya. Kalau dilihat dari grafik kan P2 per P1 emang kompresinya P2 kan lebih tinggi dibanding P1. Ya, maksudnya gitu. Sama P3. Betul. Maksudnya ya kalau kompresi 10, ekspansinya 1/10 ya gitulah. Pastinya gitu loh. Dibalik itulah maksudnya. Jadi tapi intinya P2 rasio P2 ada P2 per P1 dan P3 per P4 itu sama. Cuman memang ya betul konsepnya betul. Maaf saya keliru konsepnya. Kalau kompresi jadinya 10, ekspansi 1/10. Kalau kita selalu lihat awal dibagi akhir gitu ya. Baik, Kak. Ya. Jadi kalau rasio kompresinya adalah 1/10, 10, rasio ekspansinya 1/10. Gitu. Oke. Pak, tadi kenapa yang pakai rumus saya tadi salah ya, Pak? Enggak, maksudnya kayak apakah emang kita harus kan kalau misalnya kita konsisten yang tadi itu rumusnya udah ngikuti kaidah, Pak, yang tadi aku lihat kan. Tapi kalau di sini soalnya 500 kilojoule berarti kayak itu aja ya, Pak, yang kita ikuti. Soalnya kayak bingung tergadang, Pak. Iya, bentar. Kalau pakai itu tadi hitungannya iya. Oke, bisa ditunjukkan lagi tadi hitungannya? Saya stop dulu. Nggak bisa. Oh iya. Ya, soalnya tadi saya mikirnya apa? Kayak harus konsisten gitu, Pak, ikut soalnya. Jadi kan tadi itu tadi kan aku nyari dulu berapa V2. Nah, V2 itu bisa dicari dari persamaan gas ideal kan, Pak? Ideal ya. Yang ini. Tapi aku coret. Jadi dapatnya 1,09. Ya. Sorry. Bentar, share dulu. Sudah, Pak? Sudah terlihat? Ya. Sudah terlihat ya, Pak, berarti? Ya, sudah. Nah, tadi kan itu V2 dengan V3, di mana nilainya itu 1,09. Nah, jadi T3 itu bisa didapat dari persamaan rumus gas ideal lagi. Yang PV T dengan PV per NR, nanti dapatnya itu 608,34. Nah, terus cari Q kalau misalnya di isohorik. Kalau misalnya di isohorik itu kan sama dengan delta U. Nah, delta U, NCV delta T, dapatnya itu yang 2.180.000 11,85 joule. W-nya 0 joule. Kemudian buat tahap 3 dan 4, itu kita
kita harus nyari lagi berapa nilainya T4. Nah, buat nyari nilai T4, kita harus dulu cari nilai V1, karena titik 4 dan titik 1 itu kan kayak sejajar gitu isohorik. Nanti bisa dicari berapa V-nya. Kemudian nanti dapat V1 itu dapatnya 5,55 meter kubik. Nah, karena V1 itu dengan V4, nah jadi kita bisa nyari temperatur 4-nya itu menggunakan persamaan adiabatik dari hubungan temperatur dan volume, di mana T3/4 itu dengan V4 per V3 pangkat gamma kurang 1. Nanti dapatnya itu, kayaknya salah saya di sini. Tunggu Pak, yang tadi itu, ya keliru saya itu di gamma Pak, pantasan di akhirnya tadi agak ini. Gammanya itu kan CP per CV, berarti 7 bagi 5 dikurang 1. Berarti ini harusnya pangkat 0,4 Pak, maaf. Yang ini 5,55 pangkat 5,55 bagi 1,09 terus pangkat 0,4. Oke. Terus nanti itu 608,34 dibagi 1,92. Tunggu, Pak. 92. Nanti di situ itu dapatnya T4 itu dapatnya nanti 316,84 derajat Kelvin. Nah, ini nanti dimasukkan, dia itu nanti dikurang 608,34 dikali 2,5 kali 8,314 dikali 172,41. Nanti dapatnya W itu 1.044.589,01 Joule. Q-nya itu 0 Joule. Terus yang terakhir itu tahap 41 untuk nyari Q2. Nah, tadi kan kita juga udah dapat T4-nya, Pak. Nah, di sini nanti itu 310 dikurang 316. Jadi di sini itu nanti bakalan negatif, Pak, yang Q2-nya. Iya, negatif karena keluar kan? Kan panasnya keluar. Iya, keluar. Iya. Iya. Ya, tadi saya salah hitung, Pak. Tadi harusnya gamma kurang 1, tapi saya samakan dengan gamma kurang 1 per gamma. Jadi tadi salah. Jadi harusnya ini udah benar, Pak, harusnya. Kalau misalnya ini tunggu Pak, sebentar. 310 kurang 316,84 dikali 2,5 kali 8,314 nanti dikali 172,41. Ini nanti Q2-nya itu 24511,42. Nah, NIO itu adalah 1 kurang mutlak Q2 per Q1. Ini berarti kali min 1 dulu. Terus nanti dibagi, tadi Q1-nya dapat berapa saya? 2.180.011,85 kurang 1. Wah, efisiensinya besar, Pak. 0,9-an. Oke, kita lihat dulu coba. Kembali lagi ke langkah sebelumnya. Langkah sebelumnya. Coba, terus. Oke. Nah, coba diperbesar yang ini. Ini gimana cara memperbesarnya, Pak? Di zoom, diklik. Di zoom nggak bisa. Ya udah segini cukup lah. Yang lain kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Pak. Nah, kita lihat sekarang. T3 berapa?
Titik 2-nya berapa? Titik 2-nya mana? Titik 2. Sebelahnya Pak, ini. Mana? Nah, titik 2 udah ketahuan kan? T-nya sekian, P-nya sekian. Iya. Oke. Nah, sekarang titik 3-nya dari mana? Titik 3-nya dari persamaan ini Pak. Yang kan itu diasumsikan jadi gas ideal. Ya. Ini yang dicoret. Ada V2 sama NR T2 per P2. Nanti dapatnya itu V2 1,09. Nah, itu kan dia isohorik. Berarti V2 itu sebenarnya V3. Terus nanti kita bisa juga mendapatkan ininya. Ini kan, coba sebentar. Tunjukkan ini T3-nya rumusnya. P3 dikali Iya. P-nya ini. Nah, P-nya berapa? Ya, P3-nya berapa? Iya. Iya, Pak. Itu saya salah masukkan tadi P2 harus. Itu P2. Nah, P3-nya udah ada belum? Belum. Itu harus dicari lagi kayaknya, Pak. Nah, kan kita belum. Jadi di sini kan di titik 3 kan P3 dikalikan V3 dikali sama dengan NR T3 kan? T3, ya. V3-nya ada dari V2. V2-nya ada dari V3. V3-nya ada dari V2. Ada dari V2. Tetapi P3 dan T3 kan nggak ada. Iya. Jadi Pak, saya salah ini tadi. Nah, salah pasang. Jadi kita tidak bisa menggunakan pendekatan persamaan kondisi, persamaan keadaan di sini. Karena ada 2 variabel yang belum diketahui. Berarti caranya tadi itu tidak lain yang informasi Q yang masuk Pak ya, buat nyari T3. Betul. Ayo. Ya, ada informasi ini tambah. Saya sedang kerjaan ulang sih Pak, intinya yang ketiga. Good. Ya, makasih Pak. Good. Nah, jadi bagus. Nah, jadi ini namanya belajar gitu ya. Anda sudah mengerjakan, ada yang keliru sedikit tidak apa-apa, namanya juga belajar. Nah, jadi tadi konsepnya sudah betul bahwa V2 dan karena titik 2 dan titik 3 itu adalah isocore, maka V2 dan V3 sama. Gitu ya. Tetapi sekarang masalahnya adalah di titik 3 ada 2 variabel yang tidak diketahui, yaitu tekanan dan temperatur, sehingga persamaan keadaan belum bisa dipakai di situ. Gitu. Makanya ada keterangan tambahan. Keterangan tambahannya apa? Ini nih, bahwa panas yang diserap selama proses pembakaran itu adalah 500 kJ. Dari situ, dari keterangan itu, kita bisa dapatkan apa? Kita bisa dapatkan apa di situ? Temperatur bukan, Pak? Temperatur titik 3. Karena Q-nya sama dengan N dikalikan CV kali T3 min T2. T2-nya sudah ada, T3-nya bisa dapat dari nilai Q tadi. Nah, kalau nanti setelah dapat temperatur 3, kalian mau cari tekanan 3, bisa gunakan persamaan keadaan sekarang. Karena T3-nya sudah diketahui, V3-nya sama dengan V2, maka P3 bisa ketahuan. Gitu. Dan memang penting untuk mengetahui P3. Karena nanti P4 nanti baru bisa ketahuan kalau P3-nya ketahuan kan? Betul. Gitu. Oke. Bisa dipahami? Paham, Pak. Maaf Pak tadi. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nggak apa-apa. Oke. Kalau sudah bisa dipahami, saya berikan soal yang mirip, angkanya berubah. Ini dijadikan PR. Gitu ya. Ini dijadikan PR. Dikumpulkan hari Selasa depan, Selasa pagi lah sebelum kuliah. Nanti saya buat assignment-nya di Google Class. Nanti saya share juga catatan saya ini. Untuk catatan yang kemarin udah di-share di mana ya, Pak?
Belum. Catatan kemarin belum juga karena biasa sekali convertnya biar sekalian. Kasih, Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Itu kan tadi di siklus Otto kan itu rasio kompresi sama dengan ekspansi kan, Pak ya? Ya. Itu kompresinya kan itu P1 per P2 banding P3 banding P4 atau kebalikannya, Pak? Enggak, jadi kalau rasio kompresi itu P2 dibagi P1. Ya, lalu? Nah, itu rasio kompresi itu setara dengan rasio ekspansi. Artinya, kalau P2 per P1-nya 10, maka P3 per P4-nya juga 10. Iya, Pak. Makasih. Gitu. Oke. Silakan ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, terakhir, Pak. Ya, silakan. Berarti bisa dibilang itu hasilnya itu yang tadi yang rasionya terbalik itu A kayak A, misalnya nilainya yang 1 ke 2 tadi A, berarti yang 3 ke 4 tadi itu A. Bisa pakai gitu terus nanti nyari ininya yang nggak diketahui. Iya. Bisa langsung begitu. Iya, jadi intinya rasio kompresi itu kalau terjadi, jadi kalau rasio kompresi itu tekanan tinggi per tekanan rendah. Jadi rasio kompresi itu tekanan tinggi per tekanan rendah gitu ya. Nah, kalau di prosesnya di proses 1, proses kompresi, berarti tekanan tingginya berapa? Titik mana? Titik 2, kan ya. Titik 2, tekanan rendahnya titik 1. Gitu. Kalau proses ekspansi, titik 2-nya titik tingginya yang mana? Titik 3. Rendahnya titik 4. Jadi P3 per P4 sama dengan 10. Gitu. Jadi kalau mau dibalik, P4 per P3 ya 1 per 10. Gitu. Jadi itu sih cukup dilogikakan saja bahwa rasio kompresi itu adalah tekanan tinggi per tekanan rendah. Jadi kalau ekspansi ya tinggal sebaliknya. Gitu. Oke. Jadi ini soalnya. Jadi mirip dengan yang tadi, hanya angka-angkanya saja yang diganti. Jadi proses pengerjaan juga mirip. Harusnya. Maaf Pak, soalnya ada di PPT nanti yang Bapak bakal kasih kan? Iya. Soalnya ini belum bisa. Enggak saya share. Aduh. Ini maksudnya. Ini soal yang tadi. Nah, ini soal PR. Nanti ini nanti akan ada di slide yang saya kirim nanti. Terima kasih. sorry. Ternyata belum saya share screen tadi ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Harusnya sudah oke ya. Kalau sudah oke, silakan dikerjakan soalnya. Minggu depan kita akan masuk ke aplikasi hukum 2 termo berikutnya tentang tentang pompa panas. Jangan lupa absen. Sampai ketemu minggu depan. Oke, makasih, Pak. Nuhun, Pak. Ya. Makasih, Pak.